Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas R2H, ingin mempresentasikan hakikat belajar dan pembelajaran. Saya Anjali Puji Lestari dengan 3 teman saya. Yang pertama Najma Alpiani, yang kedua Diah Sari Febianti, dan yang ketiga Lian Revanda Putri. Pengertian pembelajaran. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap peserta didik. Peserta didik tidak menerima pengetahuan dari pendidik atau kurikulum secara pasif. Teori skemata menjelaskan bahwa peserta didik mengaktifkan struktur kognitif mereka dan membangun struktur-struktur baru untuk mengakomodasi masukan-masukan pengetahuan yang baru. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pendidik berperan sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang terjadi bersamaan tetapi memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suherman pada tahun 2003 bahwa peristiwa mengajar selalu disertai dengan peristiwa belajar. Ada guru yang mengajar, maka ada pula siswa yang belajar. Namun, ada siswa belajar, belum tentu ada guru yang mengajar, sebab belajar bisa dilakukan sendiri. Pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan kreativitas pendidik. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pendidik yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai ditambah dengan kreativitas pendidik akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi. Keterlaksanaannya tergantung kepada 3 dasar komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi antara pengajar dan siswa, yang kedua komunikasi antara siswa dengan sumber belajar, yang ketiga komunikasi antar sesama siswa. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran efektif dan optimal apabila ketiga komunikasi tersebut telah terselenggara dengan seimbang. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Rumusan tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan juga harus spesifik dan operasional agar dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Manfaat pembelajaran. 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. 3. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. 4. Memudahkan guru mengadakan penilaian. Penggunaan alat elektronik sebagai media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran elektronik yang bermanfaat sebagai suplemen atau tambahan. Peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Meskipun sifatnya pilihan, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua, pada pembelajaran elektronik yang bermanfaat sebagai komplement atau pelengkap, materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di kelas. Sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau pengayaan. Yang ketiga, pembelajaran elektronik yang bermanfaat sebagai substitusi atau pengganti dapat digunakan oleh para siswa untuk mencari jawaban yang tidak dijelaskan oleh pengajar melalui web atau buku elektronik yang tersedia di alat elektronik yang bisa diakses. Pelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidikan adalah sia-sia.
Yang kedua, keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Ketiga, keterlibatan langsung. Berpengalaman dalam diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Kelima, tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, perbedaan individual. Perbedaan individual ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. 4 macam tipe siswa. Yang pertama itu tipe auditif, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Yang kedua tipe visual, yaitu yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan. Dan yang ketiga tipe motorik, yaitu yang mudah menerima pelajaran melalui gerakan. Dan terakhir tipe campuran, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan dan pendengaran. Quotes today, pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Dari Aristoteles. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum